Saudara-saudara semua, selamat tahun baru. Terus saya tahu banyak orang juga sangat mengharapkan dari pengharapan dari ini. Sekarang Pastor Joshua untuk melakukan satu permulaan ini. Kita di tengah sini berkata di tengah ini memberitahu kepada kita saat ini kita bersama bagi saudara-saudara semua pagi Pastor Nabi Nabi sangat senang dan kalian tidak mendengar saya akan mulai sekali tahun 2021 pagi pertama dalam renungan pagi dan sangat senang bersama bertemu dengan kalian. Nanti Pastor Joshua akan membagi renungan pagi bersama, jadi tidak usah kita lihat Debola pasal kita dan itu Hakim pasal 4. Jadi kita waktu kita sampai Hakim pasal 4. Saya suka cerita. Itu satu peperangan. Jadi peperangan ini adalah tidak peperangan dari dua. Yaitu peperangan pasti menang. Bagi kamu, saya sangat sulit itu. Bagaimana kamu tidur pasti menang. Kita lihat Hakim pasal 4 sangat senang. Dalam awal mula dari tahun 2021 kita pasti menang. Jadi pasal kedua berkata pada saya, yaitu kata dari Nabi tahun 2021. Jadi mulai dari kita masuk firman. Nah, kita lihat tuh Hakim pasal 1 sampai 3. Kita bagaimana perang ini bisa menang. Karena Tuhan awal dari dahulu untuk supaya mereka tuh menang. Tuhan menunggu mereka tuh memohon. Dan sebenarnya Tuhan benar-benar menunggu kita memohon. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka itu mulai menyembah berhala. Dan kita ke pasal 3, Hakim berkata pada kita, karena menjadi Baal dan Ashitot dan Baja juga, dan juga melakukan semuanya. Jadi Tuhan memberikan kesulitan di dalam raja itu. Jadi pasal yang lebih dulu lagi, bicara lebih dari. Jadi itu di sini melihat tuh ada raja dalam kesulitan, raja Kanaan. Jadi mereka tuh menghadapi itu tekanan daripada musuhnya. Jadi kali ini dari dulu tuh lebih gawat. Tapi kita dari 3. Karena Raja Yabin Kanaan mempunyai 9.000 kereta besi. Karena itu, tapi itu dia menekan mereka sangat besar. Saya sangat keras. Jadi sangat sakit, sangat tidak berdaya. Dari situ mengalami selama 20 tahun. Jadi saudara-saudara saya pernah berpikir, bukan 20 hari, bukan 20 bulan, 20 tahun. Jadi satu permasalahan. Tuhan ada selamanya adalah Tuhan Israel. Jadi dalam tekanan itu, dia menanya, 20 tahun mereka tuh kerjakan apa? Seperti kemarin berkata, bisa mereka lupa Tuhan. Mereka lupa Tuhan. Mereka tuh dalam kesakitan, dalam ketakutan. Kalau tidak berpikir itu memohon kepada Tuhan. 20 tahun berlalu. Mari kita lihat. Orang Israel 20 tahun saudara-saudara semua. Di seorang seumur hidup ada berapa puluh 20 tahun. Kesulitan dan
mengadakan sendiri selama 20 hari. After 20 years, they eventually Jadi dengan suara keras itu memohon dan dengan suara nyaring bermohon kepada Tuhan. Saudara-saudara semua, tahun 2020 seluruh dunia itu mengalami satu tekanan. oppression. It's like this COVID-19 Jadi suatu masalah ini sudah membuat seluruh Hong Kong itu dan seluruh dunia itu perekonomian itu jatuh. Jadi banyak orang dalam ketakutan dan perekonomian. Buat bertanya pada Tuhan, saudara-saudara kira punya Tuhan. 2 tahun 2021 mulai, saya memohon pada saudara-saudara di online, peperangan ini kita pasti akan menang. Kalau kita dari peperangan mulai, jadi satu intinya, dari kami kita bersama dengan bangkit memohon kepada Tuhan. Dan di saat kita berdoa, kita dua orang berdoa ada kekuatannya. Jadi hanya berhenti berdoa tidak. Dosa tidak. Jika di saat kita berdoa, Tuhan akan memberikan suatu penglihatan. Itu suatu penyerapan dari bangsa Israel penglihatan. Memberikan penglihatan dari bangsa Israel. and save them out from Di dalam membantu menolong mereka dari tekanan dan penindasan. Tuhan hanya melihat satu penglihatan. Kita lihat tema kedua tahun 2021. Mari kita bangkit melihat. Akhirnya ayat 4 sampai 10. Di saya berdoa, mereka berdoa. Ayat keempat berkata, pada waktu itu Deborah seorang nabi ya. Ya, waktu itu kita ada bukannya status Kristus, dia ada seorang nabi ya. Dia ada memerintah sebagai. Pada waktu Deborah seorang nabi ya, dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dia ada seorang nabi yang ada penglihatan. Dia adalah Israelnya nabi ya. Jadi boleh dikatakan dia ada seorang hakim. Jadi orang Israel. Jadi ada masalah apa tuh datang ke Deborah. Jadi mereka mendengarkan penghakimannya. Disebabkan dalam kegelapan ini membagi seorang perempuan Deborah dan Tuhan membagikannya. Dan kita menjadi satu pertanyaan. Waktu Israel ditekan selama 20 tahun. Seorang ada nabi ya. Dia ada penghakim. Dia mengatur negara ini. Dia firman Tuhan diberikan pada mereka. Tapi apakah kau melihat? Soalnya melihat atau yang bisa menyelamatkan seluruh negara. Waktu bahasa Indonesia berdoa dan tentang langsung saudara-saudara Deborah keluar. Saya merasa kesulitan Deborah tidak ada di sana. Jangan ketiga di bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan tuh penglihatan diberikan. Baik kita lihat tuh kelihatan ini. Deborah berkata satu kata, dia menyuruh Barak datang. So in the whole land of Israel, God chose Barak. Tuhan, dia percaya tuh dalam bangsa Israel itu Tuhan memilih dan memanggil Barak untuk menyelamatkan semua orang. Dan saat Barak datang, dia berkata kepada Barak,
Tuhan Allah memerintahkan demikian. Ayat ke-7, aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yamin, dengan kereta-keretanya dan pasukan menuju engkau, dan Kishon akan serahkan ke dalam tanganmu. So through Deborah, God, Dan Tuhan melalui Deborah berkata kepada Barak, how can you be a leader? bagaimana engkau bisa memimpinnya? Dan engkau berkata, saya berkata, karena Tuhan meminta kepadamu. Verse 7. Ayat 7, saya akan menyuruh kamu. I will give him. That is to say, I will Yaitu akan menyerahkan ke dalam tanganmu. this cruel enemy into your hand. Yaitu orang yang menekan Israel akan diserahkan ke dalam tanganmu. To your hands. Dan saat itu Tuhan berkata pada Deborah, God has given Yesus memberikan satu yang sangat jelas peperangan itu padanya. Dan Tuhan berkata pada Barak, upang manalo sa labanang ito at sinabi ng second part of verse 6 dan ayat ke-6 kau berkata to lead dan menyerahkan Naftali dan Naftali dan Zebulon bersama dengan engkau. with you. isama mo sila sa bundok Akan melalui Deborah berkata kepada Barak dan memberitakan berapa orang, 10.000 orang, ada 2 suku yaitu Bani Naftali dan Bani Zebulun. Sampai di mana? Sampai ke And then God told him, maju bergerak ke Gunung Tabor, sampai ke Gunung Tabor. chariots and troops. Dan Tuhan sudah memberitahukan dengan jelas. Second part of verse 7. Dan Tuhan melalui Deborah berkata kepada mereka, This battle, peperangan ini engkau pasti akan menang, karena saya akan menang. Karena semua akan diserahkan dalam tanganmu. but after God Dan pas dia berkata ini, sebenarnya ada bangkit dan tidak. Dan kita lihat tuh reaksi dari Barak, ayat ke-8. Dan jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku maju. Tetapi jika engkau tak turut maju, aku pun tidak maju. Dan Deborah berkata kepadanya, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dan perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab for the Lord will deliver Sisera into the hand. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Dan kita melihat, Deborah dan kita correct to catch dan Tuhan tuh masuk ke kejadian ini. Dan ayat 10, Then Barak summoned Barak menggerakkan suku Zebulun dan suku Naftali, 7,000 men went up under his dan ada 10.000 orang pergi mengikuti dia. Itu satu keajaiban. Orang yang ditekan selama 20 tahun dan musuh ada 900 kereta kuda. Kita bukannya pergi giring daging. Kenapa saya mesti pergi? Dan apa yang saya dapat berperang dengan orang? Kita melihat, saya sudah menang. Tapi kamu lihat, tapi jika Tuhan melihat penglihatan, the revelation of God comes. dan Tuhan berkata, kamu akan memimpin 10.000 orang Naftali dan Zebulon. Dan baru pergi. Dia pergi. Ada 10.000 orang mengikutinya. 1,000 men. Keajaiban terjadi. Saudara-saudara kalau melihat, ada itu satu keajaiban terjadi. Dan sebab kesehatan ini, akhirnya Barak langsung bangkit. Barak immediately has Dan berkata langsung Deborah, Deborah immediately atau berkata kepada tidak usah yang pergi sama saya. Dan karena kejadian ini terjadi, saya tahu Tuhan menang ada di depan. Saya pasti akan menang. is ahead of me. Jadi Sisera cuma melihat itu di depan pasti akan mundur. Saya menyatakan saya mesti berani. Tidak usah. Kamu pergi. Go. Tapi kita melihat itu pada tidak. Didn't react that way. Dia sangat takut. Afraid. Kita melihat And we could see through the prophet Deborah, dan sekian begitu semua Deborah dan penyiapan itu diperlihatkan dan sangat dikatakan dengan jelas. of strategy. Tadi kita melihat itu ketakutan Barak.
Dia mengandalkan orang. What is the outcome? Kamu mau dapatkan hasilnya apa? And he laid Apa waktu yang dikurangkan? and also even Waktu satu and kehidupan yang takut. Dia bangkit untuk 10.000 orang people, he went up to dan maju ke dalam gunung the enemy. Tabor But menghadapi musuhnya. so the Tapi kemudian itu sangatlah berbeda langit dan seperti bumi. Akhirnya dia semua pun tidak mendapatkannya. but he laid out Tapi dia sudah memberikan banyak brothers and sisters 2021. tahun 2021. Now Itu COVID-19 tidak very serious. berkurang, wabah penyakit itu tidak berkurang. Tapi wabah penyakit ini ada perubahan dari DNA-nya. And Dia perubahan ini sampai seluruh dunia bertambah parah. over the world and it's getting more serious. Keekonomian If tidak ada ajaiban the finance will continue akan turun ke bawah. Tapi jika bersedia kisah kita memohon kepadanya, Tuhan akan memberikan the strategy of victory. kemenangan pada kita. Sisters, this is the time Jadi saudara-saudari kita sehingga kita bangkit berani melihat penglihatan dari Tuhan. Dia tahun 2020 awal tahun dan Pastor berdoa berkata pada doa lebih banyak Tuhan akan melihat ada penglihatan yang dengan percaya diri. Apa yang kita lihat? Pas kita berdoa Tuhan melihat kita. Ajaiban akan terjadi. Dan Pastor Anthony berkata pada kita, God course Tuhan memanggil gereja 61 Tuhan memberikan karunia yang lebih besar pada 61. Kita bisa jawab dan menyuruh kita melalui doa kita. Kita bisa menyelamatkan Hong Kong, kita bisa menyelamatkan seluruh internasional. Kita melalui doa kita ada penglihatan yang sangat baik tahun 2021. Dan kita masuk lagi 40 hari berdoa, doa puasa. Terus saudara-saudara kita bangkit untuk penglihatan. Jangan ikut seperti Barak. Sama kemudian itu tidak ada bagiannya. Dan apapun dia tidak mendapatkannya. Dan akhir dari kemuliaannya semua dijatuh ke tangan orang berani. Jadi kita bangkit untuk berdoa lebih banyak. Kita akan melihat keajaiban terjadi di Tuhan kita. Keajaiban ada terjadi di Hong Kong. Kita berterima kasih pada Tuhan. now. I give the time Dan kita semua waktu kita serahkan pada Pastor Joshua, gembala sidang kita. Saudara-saudara semua damai sejahtera. Terima kasih Pastor Deborah tuh yang sharingnya dari tahun baru. Saya menyuruh dia berkata dan dia taat dan dia berkata pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua and I said dan saya berkata padanya kamu ngomong sedikit cukup. Tapi akhirnya dia tidak ngomong sedikit, share the Lord with you. harus banyak dan terima kasih padanya. Ang dami niyang ibinagit sa inyo. So, napapasalamat ako. Jadi saya menerima mengikuti dari karunia-Nya. Share with you. So, isa pa kapag Dan saya merasa pagi ini membahas hitam berbeda. Dan kita juga pasang 4. Dan keadaan Hong Kong dan seluruh dunia itu seperti yang dulu sangat berbeda. Hari ini ada tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Kita mesti mendengar apa yang Tuhan bicarakan pada kita. Awal tahun, permulaan awal tahun. Tapi waktu kita meniupkan serunai, bagaimana kita melihat tuh awal darinya dan bagaimana dan bisa melakukan apa. Dan kita melihat Hakim-Hakim pasal 4. Kita ngasih tema kita mesti
jalan ke depan, bukannya jalan ke bawah, pampasulong, hindi patalikod. bukannya mengikuti keadaan dunia ini selalu keadaan. to move forward. What we have to Kita mesti maju ke depan. Kita mengikuti Tuhan, with God. bukannya mengikuti dunia ini, bukannya juga mengikuti kebebasan. Hindi natin sundin kung ano yung mga kalayaan. Jadi kita melakukannya, Tuhan terus bekerja As that God's been working. dan Dia terus melihat. Tapi orang ada kebebasan. Freedom. Ang tao ay mayroong kalayaan. Dari kebebasan orang itu akan memberikan satu Price. Ngunit sa kalayaan, ang tao kailangan nilang magbayad ng malaking presyo. kebebasan adalah sangat Precious to us. mahal. Tapi Tuhan adalah sangat penting. Ngunit ang Panginoon ay mas Freedom. Kebebasan adalah mahal, tapi bukannya yang terpenting. Tuhan ada yang lebih penting. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal keempat. Pasal 4 dan 5 itu membahas dengan Deborah. Tapi hari ini adalah bukan tertuju pada Deborah. But my Kemudian ada hari. on jail. Jadi kada firman ini yang paling tinggi yaitu tekanan. Action. Dan saya akan membagi ayat 1 sampai 3. First paragraph. Dan Tuhan So God deal with berbicara pada rebellion. seorang istri ya. Dan istri sudah berkata. The Israelites, verse 1. Again, the Israelites. Jadi dalam lihat. So the Lord Dan Tuhan menyerahkan pada itu raja Kanaan, Canaan. yaitu Sisera. Ke raja namanya Yabin. Israelites Dan bagaimana? by the Gentiles, Dan kenapa bisa dalam raja Kanaan Yabin ditekan? king of Canaan, Karena bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan. Maka di sini kita melihat tuh menghadapi orang yang meninggalkan Tuhan. Itu panglimanya bernama Sisera. so the commander of this Dia mempunyai satu panglima tentara yang Canaan is called, sangat tinggi. Dan maka sini bangsa Israel memohon kepada Tuhan. and then the Israelites, Karena mereka ditekan selama 20 tahun. because they have been oppressed for 20 years. Dan kita melihat tuh ayat 23, 24. 24. Kita satu bagi 3 tema. 4 sampai 22. Is the second paragraph. And then 2 ayat 23, 24 ada satu tema. Jadi kisah 2, God can use 3 sampai 20. Tuhan bisa memakai setiap orang. Bisa juga memakai orang yang tidak ada hubungannya. Jadi bisa juga memakai orang asing. Jadi dalam mata orang Israel itu orang yang tidak suci. Israelites see as unclean. Itu ada tujuannya. Jadi kita melihat tuh pasal ayat 23, 24. Yaitu cuma melihat tuh The enemies musuh ditekan ya, Jabez defeated. dimusnahkan. Jadi Yaban dimusnahkan di depan Israel. So the Menundukkan. Jadi bahasa Israel itu kuat, maka bisa menundukkan Yabin. of Canaan. Bahasa Israel bisa menundukkan Yabin. Bagaimana bisa melakukannya? Bagaimana bisa menundukkannya sampai juga memusnahkannya? Karena Tuhan. Verse 20. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. And the hand Dan mereka dengan kekuatan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka meninggalkan Yabin, raja Kanaan itu. Karena ada kekuatannya Tuhan. Dan saya itu lebih dahulu membahas
atas dan bawah. Di ayat pertama itu 3 ayat dan yang terakhir 2 ayat. Jadi itu bagaimana dengan kekuatannya Tuhan dan melingkupi semua yang tengah lebih banyak. Jadi semua ini itu kejadiannya. Ayat 1-3 itu awal dari kejadiannya. Bangsa Israel melakukan kekerasan dan Tuhan membagikan musuh. Besok orang saya diserahkan pada tangan musuhnya. Dan di tengah-tengah Tuhan memberikan pertolongan. Tapi Tuhan memakai ya. And the last Yeah. paragraph, Dari tengah-tengah itu bagaimana Tuhan tuh berkuasa. Jadi akhirnya what's the conclusion? dan akhirnya Tuhan membangkitkan bangsa Israel. Israelites, Akhirnya musuh ditundukkan. Tuh bangsa Israel mempunyai kekuatan. Jadi keutamanya adalah Tuhan. with God. Jadi kita melihat ayat di tengah ini. Details. Dan di tengah ini sangat jelas dijelaskan. Jadi sangat jelas itu intinya di mana. Intinya ada 2. Focus here. Yang pertama, 係人嘅信服。 orang itu dan juga tidak taat. Disobedience. Orang ada bebas, Man has freedom. tapi kebebasan ini kita mesti ada pengorbanannya. Lihat, mulai dari ayat 4. 睇到係有一位 Now Deborah, Pada waktu itu, the wife of Lapidot, pada waktu itu Deborah seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai 是拉比多的妻，当时做以色列 atas orang Israel. 第3章我哋提到有俄陀聶、有以弗、有西 Tiga tuh kita melihat ada Audrey, it mentions the 3 judges, Othniel, Ehud, semua itu adalah laki-laki. but when it comes to chapter Dan 4, langsung sekarang ada satu perempuan menjadi nabi ya, Deborah, menjadi nabi. judge. Jika bangsa Israel ditekan selama 20 tahun, kita membutuhkan ini, dan mereka terakhir memohon kepada Tuhan. Dan ada seorang, 里就记载有位 Called Deborah. yaitu itu dia menjadi sebagai hakim. Waktu saat itu 他就是当时的事实。 tapi saya melihat tuh nabi hakim ini tidak ada Power. mengatur dari pemerintahan, tapi ada satu pemerintahan, tapi ada suatu Is the leader of seorang pemimpin tapi mewakili Tuhan, tapi tidak ada jabatan. hasn't got any military force. Dia seperti yang pasal yang pertama kata tuh Othniel dan juga sebagai Ehud juga sangat berbeda. They are Mereka itu semua ada kekuatan, tapi bisa memimpin over the army. panglima pasukan. Tapi kita melihat tuh Deborah tuh tidak ada kekuatan, tidak ada pasukannya karena mungkin karena dia seorang wanita, karena seorang nabi ya perempuan. Tapi karena ada Is a prophet. nabi, karena ada firman Tuhan, melihat generasi yang baru mulai. Tapi 係作大功嘅。 mereka semua Tuhan di 真理在的， tapi kebebasan manusia itu mengurangi 神人的自由 The word of God. maka Tuhan membangkitkan Deborah. 底波拉。 Dan kita juga akan menanya pertanyaan ini kenapa? The answer is Kan saya masih satu jawaban, karena tidak ada orang mau bangkit menjadi hakim. Semua tuh takut. Karena menjadi hakim adalah sangat sulit. 是很辛苦，因為做事師 Karena menjadi seorang hakim mesti bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 交代 Menjadi seorang hakim adalah tidaklah mudah. Tapi kita di sini melihat tidak ada laki-laki berani bersedia bangkit. Tidak ada orang bersedia bangkit.
Maka Tuhan memilih satu, 9节， yaitu Deborah. 这也就是第 called 9 Deborah. 底波拉其實有意思， Yaitu adalah satu maksudnya adalah madu. Deborah 佢近你嘅。 Dia sangat manis. really hot. A diligent bee. Dia bersedia. He's willing. Dia bersedia melakukannya. Walaupun dalam tekanan ini nanti sedia bangkit. 佢冇軍事權， 但是很可惜，他没有军事力， Kuasa pemerintahan. Ini yang pertama kita 思想 renungkan. 没有我们要思想的。 即係神咧可以使用 Bisa memakai setiap orang. Dan kita melihat tuh Tuhan memakai seorang wanita. 使用推拉，底波拉愿意， Rosa. 他就起来。 Bangkit. 佢話當時作以色列的士師， She held her Itu waktu itu menjadi hakim being a judge. Israel. 嗰個時間其實男人 Waktu itu laki-laki tidak sedia bangkit. When men are not willing to rise up, Lagi laki-laki memakai kebebasannya. they have freedom. Tuhan ingin menyelamatkan tapi 要拯救，但是 sedia dipakai. 就揀一個願意被使用嘅人。 Yang bersedia dipakai. 被使用的人我。哋睇到呢度，呢個巴拉係佢有軍事權， Ada satu kuasa dari sebagai panglima. 底波拉就 Deborah tuh memanggil 就呼召巴巴拉拉，對呢一個 At tinatawag siya ni 領袖 Deborah. 先知士師嗰個呼召咧，卻係條件。 Ini dari panggilan dari nabi ini adalah 是信仰领袖是有一个条件， dan berkata padanya, 你若同我去，我就去；你若 jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. 去。呢度有冇聞到任意而 Dapat 行嘅味道？ satu 有 jalan 没有 bersama. 闻到那个任意而行的味道？而家係國 Jadi 家 sekarang 存亡啊！现在是国家存亡， ancam. 佢卻開個條件，他却开条件我有，自由，我有自由，你去我先至去，你去我才去，你唔去我就唔去。你不去我就不去。點解佢要咁講咧？为什么他会这样讲？其實係佢覺得 Dan dia merasa mesti membutuhkan Tuhan. Tapi dia tidak bersedia. 但是他却不愿意。 hindi siya willing. 佢其實佢需要神嘅話， Dan jika dia membutuhkan Tuhan, ya baik saya pergi. Ayaw niya ng Panginoon at sinabi niya, oh sige, Dan dia tidak berkata dengan ini. 这样接 Dan dia mencengkram Deborah karena Deborah ada Tuhan. Dan dia tuh kita lihat tuh dia menjadikan Deborah mewakili Tuhan. He replaced God with Dia membutuhkan orang bersama dengannya karena dia tuh tidak percaya diri dan juga memakai kebebasannya. Kamu tidak pergi, saya tidak pergi. If I say to my worship team, Dan seperti sekarang saya berkata pada worship puji-pujian saya, biar kamu bermainnya. Dan dia berkata, pastor kamu tidak main piano, saya tidak main piano. Dan saya bagaimana? Karena main piano bukanlah keahlian saya. Tapi dan akhirnya Deborah juga pergi. Baik, dan saya pergi. Dan akhirnya pergi. Karena Bapak bukan kepada saya, bukan bagiannya. Tapi kamu tuh mengatakan satu pengorbanan. Kamu ada kehilangan kemuliaanmu, kehormatanmu. Jadi kehormatanmu bukan di tanganmu, tapi satu tangan seorang perempuan. Yaitu itu intinya. Dan mari kita lihat lagi. 記錄咧記載咁多次聖經裏唔係講話哇西西拉呢一個同埋呢個
Di dalam catatan dari peperangan ini bagaimana Sisera dan Barak bagaimana berperang fighting against dan bagaimana pasukan bagaimana berperang, bagaimana membagi strategi. two 开招怎么样的战略都唔係嘅，都不是，都唔係，都不是。係第15節。第15節，耶和華使西西拉和他的一切車輛全 Juga tidak, didn't report them. juga tidak. 耶和華使西西拉和他一切 Ayat 15. 军混亂，在巴拉面前被刀殺敗。 And Barak, Dan Tuhan mengacau Lord routed Sisera and all his chariots. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala kereta seluruh tentara oleh senjata pedang dan bara, dan Sisera turun dari keretanya melarikan diri dari jalan kaki. 巴拉面前被刀殺敗。在巴拉面前被刀殺敗，咁嗰個呢個係交代嗰個戰況，這個就是交代了整個戰但係況。重要嘅係那重西西拉要的是，下車步行逃跑。西西拉 Dan itu yang dari hakim-hakim itu dicatat hanya ini saja. First, 他就跑， it tells us about Tuhan the mengacaukan segala kereta seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. so Di depan Barak itu dibunuh. an army by the sword. So, nilituan niya. 被巴拉追到啊，被巴拉追到了，都倒在刀下，沒有留下一人。都倒在刀下，沒有留下一人。所有即係呢個西西拉嘅軍隊咧都被殺啦，全所有軍被殺啦。西西拉的軍隊全軍被殺，但係 Yaitu memberitakan dari peperangan ini. Describe what's about to Dan happen. juga memberitakan Sisera turun dari kereta dan melarikan diri. Down from his chariot. Dan mereka lari mereka. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri. While fled on foot. Banyak orang dibunuh. People's been killed. 巴拉沒有追上他，而佢咧就單佢一個人就有冇隨從跟住佢喎，他好得意喎。落單了，他一個人沒有隨從。點解佢會一個人落單呢？為什麼他一個人落單呢？其實佢落單佢就走甩咗喎，他落單卻是逃跑了，其他全部死晒，其他的都死淨光了，係一個走甩咗。就一個跑掉。咁佢就走到一個係基利 Mereka maka dia 跑到一個基利人， masuk 迦南人嚟嘅，基利人不是佢迦南人，係屬於東方嘅。他是屬於東方的。迦南呢個東方人咧嚟到迦南咧就 So, siya ay dan itu Yael mengambil satu patok, 佢嘅妻子 satu dari This tent. peripisnya dan ditembusnya. 西西拉都係迦南人嚟嘅喎，那西西拉也是迦南人，大家係同族嘅喎。大家是同族，於是佢咧就係嚟到咁啱呢個家庭同佢又好，佢就匿喺呢個家庭，剛好他覺得這家庭跟他和好，他就躲進這並家，且只有一個人，並且只有一個人，佢就毫無戒心，他毫無戒心佢就，喺度瞓着咗。他就在那邊睡了。於是雅億就攞個橛子，攞個錘於是亞億就拿一個橛子，拿一個錘子，喺佢嘅太陽穴啊雲遮嗰個地方就是他的在太陽月的地方，揼落去。就是kanyang kalabanan ay Jadi waktu itu kita melihat seluruh bangsa Israel tidak bersedia menjadi hakim. No man is willing to rise up. Maka Tuhan memilih perempuan, Why God has chosen memilih Deborah chosen Deborah. dan memilih Yael. 嗰個高潮係嗰個重點嚟。這個是高潮是重點。點解西西拉會係死喺雅億手中，而唔係死喺巴拉手中？為什麼西西拉死在亞億手中，沒有死在巴拉手中呢？係神同佢講榮耀唔喺你嘅手上，是神跟他說榮耀不落到你身上，係落 Saudara-saudara semua kita mesti orang yang berjalan di depan. kaya nga dapat tayong mag-isang Walaupun Yael ada seorang Kanaan, Canaanite itu namanya, name itu ada kahit na si JL 所以神解 is the one domba hutan. ay wild goat. 他揀選亞
Yaitu domba hutan ini sifatnya jalan ke depan, yaitu jalan ke atas dan naik ke atas. It's never easy, Sangat sulit, tidak but it's sangat susah, like the scotus when tetap jalan di atas. bangin na po. So ito kambing na ito ay Jadi gusto po magkaroon sa mga tataas. 呢種嘅山羊咧，佢一個特性，佢就係往上行，这个山羊的特性就往上行，佢嘅意思係上行啊它的意思是上行 ，climbing 即係往上爬上， ，climbing 往上爬，好艱難，好唔容易嘅，但係佢都爬上去。在峭壁上很艰難不容易，它都往上爬。神透過係即係呢段聖經同呢一個係 Ito ang 當時 katanungan. Ito ang ibig sabihin ng 個 kanyang 北國 pagkain. 以色列 So during jadi when the northern melalui firman ini waktu bahasa Israel itu utara dan selatan dalam peperangan, dalam pembagian ini ada kebebasan, ada pemilihan. Tapi kebebasan ada mesti mengorbankan. Ya itu paling penting ada memilih Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai setiap orang. Gamitin ng Panginoon kahit sino. 男人唔願意做啦，男人不願意做，神就興起女人。神就興起女人。冇一個以色列人係配得着榮耀啦，沒有一個以色列人配得着榮耀，神就揀選外邦人，神就揀選外邦人，並且係一個婦女。並且是一個婦女。佢睇到呢個婦女有一個特質，我們看到這婦女有一個特佢質，願意往上行。她願意 Laki-laki tidak bersedia bekerja do it. dan Tuhan membagikan perempuan. 幫家人， Hindi willing na gawin yun. Kaya tinaas ng Panginoon na isang babae. Biarlah seorang itu bahasa Inggrisnya bisa mendapatkan kemuliaan. So wala sino man Tuhan memilih bangsa asing, babagay sa yaitu seorang istri. pinili niya ang isang babae. Yaitu melihat tuh ada Feature of this woman. satu hal yang baik dari rumah ini dan bersedia jalan ke depan. Dia tidak He's not helping bantu orang kanan, tapi berdiri di dalam Tuhan. of the Lord Isang God. Kananeo. Isang hindi, ngunit siya ay nakatayo sa Dia menjadi seorang The hero at siya ay naging of Israel. yang She received bangsa Israel mendapatkan satu kemuliaan. siya ay nakatanggap ng halanganan. 去邊個國家呢？以色列人要選哪個國家呢？耶羅波安就叫人你哋喺北邊啦，耶路波安喺就北國啦，叫人留在北國，佢做咗2個金牛犢，你哋拜啦。造了2個金牛犢，說你們拜吧。而南邊嘅而南羅邊波安呢，羅波安佢係一個暴君嚟嘅。卻是一個暴君。 Di the northern utara dan selatan Israel itu dipecah. Di dalam so that is after bangsa Israel dan kerajaan itu akhir terpecah karena bangsa Salomo itu sudah tiada. Maka Tuhan mengambil kedua pasukan ini dipisahkan. Dan mereka bagaimana melakukannya? 往上行往上行，係選擇往上行，選擇往上行，侍奉神，侍奉神，跟隨神，跟隨神，並且咧神能夠使用任何人。並且神能夠使用任何人。 Kanilang mga ginawa. Dan bangsa Israel sebenarnya mesti ke negara mana? So, ang mga Israelita saan bansa ba sila? Dan Yeroboam mereka ke Jeroboam sinabi sa selatan, mereka mendapat satu lembu emas worship. And on the southern side, dari utara itu. it's a crusade. merong Dia tidak nyata menindas orang, tidak ada keadilan, tidak ada hikmat. Jadi dalam waktu kekuasaan sangatlah menderita. A lot of hardship Dan mereka bagaimana memilih. at that time. Dan firman ini This chapter dulu is for the saat itu berkata kepada bangsa Israel. It's not to choose Saya tidak memilih utara dan selatan, tapi memilih Tuhan, God. jalan ke depan. Jadi memilih jalan ke depan. 或者是老人家
接受神。 mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Dan Tuhan juga bisa memakai setiap orang. 當我哋願意被神使用，当我们愿意被神使用， Ada orang 会大大使用 即係 你， 神要使用你成為一個 Tuhan 家族 membuat 你 kita 司你所在嘅地方嘅士師。而且神会使用 Siapa 你，使 saja. 你成为你家族或你公司你所在地方的一个事实。神興起你，神兴起你，成為一個拯救者。成为一个拯救者。 kita mesti mendapatkan satu 弟兄姊妹，我们要起来改变这世呢界。個世界正係一路向下滑，这个世界是一直往下滑，但係呢個過程當中但是，在这下滑的過程中，我哋喺失業嘅時候，我哋要同神講： seperti Yahya tidak 这时候我们要跟神 There's 说， nobody. 神，我愿意往上我行，不要下滑，我不 bersedia melakukan 改變呢個世界。我甚至要改变 dan bersedia percaya, 你的心意成就。 bersedia jalan ke depan. Tuhan akan